Apa alasan kamu melamar jadi detektif di sini? Lagi pengen aja dan uangku unlimited. Berapa umurmu? 20 tahun. Anda ditolak, kami tidak menerima bocah ingusan seperti Anda. Ibu atas nama siapa? Jessica, kenapa mau cari orang dalam? Budi cari semua rekening atas nama Jessica. Oke, ada 500 rekening atas nama Jessica. Transfer 3 triliun ke semua rekening itu. 3 triliun? Oke, kamu boleh bertugas di sini. Ini lisensimu. Hei, kok ada bocah ingusan di sini? Paling diterima karena kasihan takut nangis. Hei, ku beli ginjal kalian. Ih, serem ya bocah zaman sekarang. Hei, kalau kamu bisa menemukan bos di balik kasus ini, aku akan jungkir balik 100 kali di Monas. Tita, kenapa kamu kasih ke bocah kemarin sore seperti dia? Itu kan kasus berat, sudah 5 tahun tidak selesai. Kasih aku waktu 8 menit. Oke, Bapak Charles Putra Gali, usia 39 tahun, lulusan SMA Tadika Mesra. Saya dengar-dengar Bapak lagi butuh uang ya? Jatah napasku hari ini? Wah, 10.000. Wina, berenang yuk. Enggak dulu, jatah napasku sedikit. Lemah kamu. Halo Ren, jatah napasmu sisa berapa? 9.000. Kenapa? Boleh bagi gak? Aku harus antar ibuku ke rumah sakit, tapi jatah napasku sisa 100. Ih, enak aja, siapa suruh jatah napasmu sedikit? Jahat banget sih kamu, Ren. Masih 8.000. Aku pakai buat apa ya? Jalan-jalan ke mall aja kali ya? Ren, aku boleh pinjam jatah napasmu nggak? Besok aku ganti, aku butuh banget. Mau bayar berapa? Udah capek banget, jatah napasku masih segini. Ya udahlah ya, besok juga dapat lebih banyak lagi. Jatah napasku hari ini? Ren, kamu ngapain? Dasar anak-anak nakal, pasti kalian bully dia suruh minum racun ya? Enggak, Pak, dia yang mau. Besok kayak punya jatah nyawa lebih aja. Ren, jatah nyawamu beneran cuma 1? Ya iyalah. Wih, boleh juga nyalimu tadi. Sorry Ren, gak sengaja. Aduh, basah. Untung gak keluntur. Anak-anak ada yang punya lebih dari 1 jatah nyawa? Ada anak yang sekarat, dia butuh 1 jatah nyawa. Gak ada, Pak. Enak aja. Perhatian, semuanya hari ini akan ada pemeriksaan jatah nyawa. Yang tidak jujur akan kena hukuman. Aduh, gimana nih mas aku pura-pura mati? Selanjutnya, Ren, sekarang giliran kamu. Aduh, mampus aku. Nih, usap lehermu. Tamat sudah riwayatku. Loh, kok gak muncul? Udah selesai. Gue juga udah selesai kok. oke kalian berdua kumpulkan sekarang ya, biar ibu cek dulu ulangan kalian. Aduh, gak sabar nunggu hasilnya keluar, walaupun udah fix gue pemenangnya. Jangan terlalu yakin dulu kamu. Apa sih culun? Ren, Cherry, ini hasil ujian kalian. Wah, aku dapet 98. Gue juga dapet 98. Loh, kok sama? Iya Ren, Cherry, jadi nilai ulangan kalian seri. Ih, gak mungkin. Kamu pasti nyontekin aku tadi. Ngaku aja. Apa sih kita jadi duduknya jauh-jauhan dan mana mungkin aku nyontekin kamu? Udah jangan berantem, gimana kalau kita lakuin ulangan lagi? Tapi kali ini pelajarannya fisika, setuju? Oke, aku setuju. Ayo aja. Ren, kamu tahu nggak tadi si Cherry itu bikin contekan pas ulangan? Hah, seriusan? Ini kamu lihat, aku ada bukti videonya. Hah, beneran ini? Aku harus kasih tahu ibu guru kalau kayak gini. Selamat siang anak-anak. Bu, saya mau melaporkan. Tadi pagi Cherry curang. Dia pas lomba nyontek. Enak aja. Iri bilang deh. Ren, apa kamu ada buktinya? Ini bu, video rekaman Cherry nyontek pas lomba tadi. Hah? Mana? Sini. Cherry, sini balikin. Diem, dodol. Ini video apaan coba? Video bohongan. Nih. Yah, kamu hapus videonya. Sudah, aduh, kalian jangan ribut, bikin pusing aja. Bu, videonya dihapus, tapi tadi beneran ada video dia nyontek. Cherry, apa benar kamu nyontek? Saya kan murid teladan di sekolah ini. Mana mungkin saya nyontek? Ibu percaya Cherry karena dia juara 1 bertahan di sekolah ini. Mana mungkin dia nyontek? Cukup Ren, kamu akan ibu kasih hukuman karena telah memfitnah Cherry. Enggak bu. Mampus Loren. Tunggu, Charson, saya ada bukti video kalau Cherry nyontek. Charson, videonya udah dihapus sama Cherry. Tenang Ren, aku ada cadangan videonya kok di HP yang satu ini. Ini bu, silahkan lihat videonya. Ibu, mereka bohong. Astaga Cherry, ibu bener-bener gak nyangka ya sama kamu. Ibu, aku difitnah. Bukan hanya itu, ini ada video bukti kalau Cherry selama ini mencuri uang kas kelas. Apa? Cherry, kamu keterlaluan, kamu diberi surat peringatan. Oh, jadi lo selama ini pencuri uang kas kelas, Cherry? Teman-teman, aku kepaksa lakuin ini. Mulai sekarang kita nggak mau temenan sama lo lagi, Cher. Gak gitu, guys. Ren, selamat ya, sudah jelas kamu pemenang lomba tadi pagi. Makasih bu. Ren, maafin kita udah nuduh lo selama ini. Iya, gue juga nyesel udah dengerin Cherry. Iya, aku udah maafin kalian kok teman-teman. Semoga banyak. Yah, dikit banget sih.
Kakak minta uang jajan dong. Besok aja ya, Dek. Kebahagiaan kakak cuma sedikit. Maunya sekarang, cepetan kak. Iya. Ren, lo dipanggil kepala sekolah tuh. Hah? Mati aku. Permisi, Bu. Ren, kamu harus bayar SPP sekarang. Tapi, Bu, kebahagiaan saya sedikit banget sekarang. Besok aja ya. Kamu mau ibu keluarkan dari sekolah ini? Jangan, Bu. Gimana ya cara meningkatkan kebahagiaan? Lo harus bikin orang lain sedih atau menangis, Ren. Oh gitu. Dek, kamu tahu nggak? Kamu tuh sebenarnya anak pungut. Maksud kakak? Iya, dulu mama tuh nemuin kamu di selokan lagi berenang sama ikan got. Jadi aku anak pungut. Beb, kita putus ya. Kenapa, Beb? Diem. Besok aku bakal jelasin ke mereka semua. Hai Beb, sorry ya kemarin. Pergi kamu, dasar orang egois. Kamu bikin aku sedih demi kepentingan dirimu sendiri. Beb, dengerin dulu. Kakak jahat, aku nggak mau punya kakak kayak kakak. Semuanya jadi sia-sia. Mengetahui tempat lahir orang atau alasan orang dilahirkan, aku penasaran teman-teman lahir di mana. Hai Siska. Hai, nggak usah sok kenal deh lo. Gue ini orang paling kaya di dunia. Gue aja lahir di rumah sakit yang paling mahal. Bukannya kamu lahir di kandang sapi? Diem lo Ren, iri bilang. Wah, ternyata aneh-aneh juga ya tempat lahir orang-orang. Halo, kamu anak baru ya? Iya, saya anak baru. Perkenalkan, nama saya Glenn. Hah, kamu lahir di istana? Iya, jangan bilang siapa-siapa ya. Sebenarnya aku lagi mencari adikku yang hilang 15 tahun yang lalu. Katanya dia ada di sekolah ini. Aku bakal bantu kamu cari adikmu. Makasih ya udah mau bantu aku. Di mana ya adiknya Glenn? Kok nggak ketemu? Oh iya, aku penasaran tempat lahirku di mana. Hah? Ren, gimana? Kamu udah berhasil temuin adikku belum? Dia lahir di istana strawberry. Tebak buah. Kalau berhasil, lo bakal dapet 2M. Buah ini warnanya hijau. Alpukat. Yes. Buah ini ada durinya. Depannya D, durian. Gue pernah tuh dulu ditimpuk temen pakai buah durian sampai berdarah gue. Kasian. Buah ini oren, bulat, dan seger kalau dimakan dingin-dingin. Oh, jeruk. Gile, jeruk dingin itu enak banget cuy. Buah ini kuning dan asem kayak muka lo. Enak aja. Lemon. Buah ini sopan. Hah? Emang ada buah yang sopan? Monggo, silahkan monggo. Mangga. Monggo. Buah ini rumahnya si SpongeBob. SpongeBob kan film kesukaan aku. Buah nangka. Aduh, bukanlah PA. Masa gitu doang nggak tahu? Sini gue bisikin. Ketipang ketipung. Oh, nanas. SpongeBob SquarePants. Dut. SpongeBob. Gaji masa depanku 50M. Kalau gini mending private aja deh daripada banyak teman palsu. Ran, gajimu berapa, nak? 20.000 mah. Kecil banget. Rugi mama sekolahin kamu mahal-mahal. Bikin malu aja. Tapi kan gak ada yang tahu mah. Udah, mama gak mau bayarin uang sekolah kamu lagi. Hai Ca, kamu lagi ngapain? Hai Ren, aku lagi mikir nih mau beli rumah di mana. Soalnya gaji masa depanku 30 juta. Wah, banyak juga. Kalau gajimu berapa Ren? Kok di private gitu sih? 20.000. Hah, kecil banget. Tapi udah kuduga sih, karena aku kan jauh lebih pintar daripada kamu. Jangan sombong kamu, Ca. Hai guys, gaji kalian berapa? Aku 40 juta. Aku 12 juta. Aku 20 juta. Jadi penasaran kerjaan kalian kira-kira nanti apa ya? Loh Ren, gajimu berapa sih di private gitu? 20.000 woi katanya. Hah, seriusan? Udah Ren, mendingan kamu berhenti sekolah aja kalau gitu. Iya, kalau enggak ambil aja jurusan perbabuan. Kalian kenapa jadi kayak gini sih sama aku? Ya siapa coba yang mau temenan sama kamu? Gaji kita aja gak selevel. Udah sana pergi, dasar calon babu. Anak-anak semuanya, hari ini kalian bisa pilih kelompok kalian sendiri ya. Oke, Bu. Aku boleh masuk kelompok kalian nggak? Kamu nanya? Ya enggak lah. Yang gajinya di bawah 10 juta gak boleh gabung sama kita-kita. Tapi kan kita nggak ada yang tahu. Bisa aja gaji itu salah. Masih ngarep si babu ini. Dia boro-boro 10 juta woi. Buat beli permen aja gak cukup gajinya. Kalian jangan ngehina aku gitu deh. Bu, kok nilai saya dapat C? Bukannya ini harusnya dapat B? Kata anak-anak, gaji masa depanmu 20.000. Jadi buat apa kamu dapat nilai bagus-bagus? Tapi kan Bu, aku udah belajar capek-capek. Ren, udah sana, ibu males denger suara kamu. Semua orang jahat banget. Ternyata mereka semua mandang gaji. Oke, aku publik aja mulai sekarang. Apa ini? Hari ini kamu akan menentukan siapa yang masuk surga dan neraka. Oke. Orang pertama. Permisi, saya meninggal karena terinjak-injak saat mau menolong anak kecil di kerumunan pesta. Kasian banget, kamu baik. Terima kasih, Kak. Halo Ren, kamu ingat aku gak? Aku dihukum mati karena membunuh teman kita Nini. Jadi benar kamu yang ngebunuh Nini? Tolong masukkan aku ke surga Ren. Maaf Wen, nggak bisa. Nyebelin banget kamu.
Permisi, saya meninggal saat menolong bayi di dalam rumah yang kebakaran. Saat mau keluar dari rumah itu, saya tertimpa kayu api. Untungnya bayi itu berhasil selamat. Jadi kamu si penyelamat bayi itu? Iya. Ren, kamu penjaganya. Minis, kamu meninggal karena terjatuh dari gedung ya? Sebenarnya pada saat itu aku mau mendorong Susi karena aku iri dengannya. Tapi malah aku yang terpleset dan akhirnya aku yang jatuh. Harusnya Susi yang mati. Jahat banget kamu. Ren, masukin aku ke surga please. Kita kan temenan. Tingkat kebaikannya 5%. Asik, aku bisa tahu cita-cita semua orang. Nak, mama udah bikinin siomay dimakan tuh. Wah, tapi kok gosong-gosong gini, Ma? Mama kenapa nggak jadi dosen aja? Kan mama harus ngurus kamu. Hai Rina, selamat ya, kamu udah masuk fakultas kedokteran. Hai Ren, makasih ya. Cita-cita kamu jadi chef. Iya, aku hobi banget masak. Tapi orang tuaku memaksaku jadi dokter. Kasian banget kamu. Aku nggak bisa menggapai cita-citaku. Ini kan kelas memasak, tapi semua orang punya cita-cita yang berbeda. Ren, lo masuk jurusan masak juga? Iya, Sa, sekarang kita sekelas lagi deh. Sa, kamu kenapa masuk jurusan memasak, bukan cita-citamu jadi penyanyi? Iya, aku pengen banget jadi penyanyi. Tapi kata orang tuaku, suaraku kayak tikus kejepit. Masa sih? Enggak lah, suara kamu pasti bagus. Wah, serius? Berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Suaraku bagus kan, Ren?